teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Mahkamah Agung. Di video kali ini kita akan membahas tentang kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan yudikatif. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kewenangan dari Mahkamah Agung, di sini saya akan memberikan pengantar bahwasanya kekuasaan yudikatif itu nanti dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti apa pembahasannya? Tanpa berlama-lama, langsung mari kita akan bahas. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga kekuasaan yudikatif. Ini adalah dasar hukumnya. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mungkin bagi kalian yang sudah menonton video saya sebelumnya, kalian juga bisa menemukan kalimat ini. Jadi ini adalah dasar hukum dari kekuasaan Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung itu mempunyai tugas mengadili pada tingkat kasasi. Nah, kata kasasi itu berasal dari kata kerja keser, ya keser atau kaser ya bacanya, saya kurang tahu juga, yang bermakna membatalkan atau memecahkan, yang di sini adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi atas putusan pengadilan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwasanya ada tingkatan dari badan peradilan. Di tingkat kota itu ada pengadilan negeri, kemudian di tingkat provinsi ada pengadilan tinggi. Nah, kemudian di tingkat pusat baru ada Mahkamah Agung ini. Nah, apabila peradilan di tingkat negeri maupun di tingkat pengadilan tinggi di provinsi itu mengalami kegagalan atau mengalami kesulitan, maka penyelesaiannya akan dibawa ke Mahkamah Agung, yakni untuk diadili kembali, yang kita sebut sebagai pengadilan pada tingkat kasasi. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, apa itu kasasi? Kasasi adalah suatu pembatalan terhadap keputusan pengadilan yang lain yang dilaksanakan di tingkat peradilan terakhir, dan yang mana menetapkan pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Jadi di sini apabila sang terdakwa merasa dirugikan, merasa tidak puas dengan keputusan dari pengadilan di tingkat provinsi, maka dia bisa melakukan gugatan kepada Mahkamah Agung. Nah, proses gugatan ini yang kita sebut sebagai kasasi. Yang selanjutnya, kewenangan dari Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Erat kaitannya dengan fungsi undang terhadap undang-undang. Erat kaitannya dengan fungsi pengadilan ialah hak uji materil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau dari materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Nah, penjelasan ini ada di pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Jadi, apabila di dalam undang-undang yang telah dibuat oleh DPR itu dirasa isinya atau materinya bertentangan terhadap undang-undang yang lebih tinggi, maka itu adalah tugas dari Mahkamah Agung untuk segera menguji atau menilai bagian-bagian yang dianggap bertentangan. Ya, jadi di negara kita juga punya hierarki perundang-undangan. Yang nomor 1 sudah jelas adalah Undang-Undang Dasar, di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, kemudian di bawahnya lagi adalah peraturan presiden, baru ada perda atau peraturan daerah. Nah, apabila misalkan peraturan daerah itu bertentangan dengan
peraturan pemerintah. Nah, maka ini adalah tugas dari Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi seperti itu. Yang selanjutnya, nah, Mahkamah Agung juga mempunyai fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan. Jadi Mahkamah Agung itu seperti sebagai kepalanya, ya, dia membidangi beberapa peradilan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, Mahkamah Agung itu juga mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya peradilan-peradilan semua itu. Yang B atau yang kedua, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal memeriksa, menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan dari seorang hakim. Nah, di sini Mahkamah Agung itu intinya dia mengawasi anak buahnya, ya, mengawasi lembaga-lembaga peradilan yang ada mulai dari tingkat kota atau kabupaten sampai ke tingkat provinsi, ya, dengan tugas pokoknya untuk menerima sebuah perkara, memeriksa, mengadili, dan sampai memutuskan sebuah perkara itu. Nah, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Nah, seperti itu pembahasan tentang Mahkamah Agung ini. Jadi saya kira cukup video ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.